Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Hari ini hari Senin kita akan belajar PLH. Kita sudah masuk ke bab 4 di semester 2 ini, yakni mengenai kesiagaan menghadapi bencana alam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian siapkan buku paket PLH-nya, buka halaman 94 dan siapkan buku tulis, pensil penghapusnya. Jika ada hal-hal penting bisa kalian catat di buku tulis ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Ada yang tahu nggak apa itu bencana alam? Macam-macamnya ada apa saja sih? Kemudian apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana alam? Dari pengertian bencana alam ini. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contohnya peristiwa alam itu ada gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Itu adalah pengertian bencana alam. Kita bahas satu persatu ya. Macam-macam bencana alam dan penyebabnya. Yang pertama, ada gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi, adalah getaran pada kulit bumi akibat adanya pergeseran pada lempeng kulit bumi. Nah, seperti kita ketahui bahwa bumi itu memiliki beberapa lempeng, ya. Nah, proses terjadinya gempa bumi itu adalah pergeseran lempeng-lempeng bumi yang mengakibatkan terjadinya tubrukan antar lempeng sehingga menimbulkan getaran. Nah, contohnya di sini ada gambarnya proses terjadinya gempa. Di sini ada lempeng samudera, lempeng benua. Di sini ada terjadinya pergeseran. Nantinya akan ada saling bertubrukan ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan akan terjadinya menimbulkan getaran. Nah, getaran itu dinamakan dengan gempa bumi. Nah, getaran itu menyebabkan bangunan yang ada di atas bumi itu bergetar. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu ada 3 ya. Ada gempa bumi vulkanik yang didasarkan atau disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ada juga gempa tektonik yang seperti ini. Tadi yang seperti dijelaskan ini namanya gempa bumi tektonik ya. Kemudian ada gempa runtuhan atau terban ya. Gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Nah, yang kita bahas adalah gempa bumi tektonik ya. Kalau gempa bumi vulkanik itu yang didasarkan oleh letusan gunung berapi. Kemudian besar kecilnya guncangan akibat gempa tergantung dari besarnya kekuatan gempa. Nah, kekuatan gempa ini diukur dalam skala Richter ya. Nah, ada juga biasanya kalian melihat itu kalau ada pengumuman gempa bumi, telah terjadi gempa bumi, ada yang dihitung dalam magnitudo ya. Adalah skala yang paling umum yang biasa digunakan oleh seluruh dunia. Adapun kalau dihitungnya dalam skala Richter ya, ini skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal magnitudo ya, magnitudo. Nah, ini adalah kalau diukurnya dalam skala Richter, kalau dalam pengumuman gempa buminya skala Richter, berarti yang mengeluarkannya itu adalah Observatorium Seismologi Nasional. Adapun misalkan adanya dihitungnya dalam magnitudo, berarti itu yang mengeluarkannya bukan dari Observatorium Nasional ya. Kemudian besar kecilnya guncangan juga tergantung dari kedalaman hipocentrum atau pusat bumi ya. Titik pusat gempa ke permukaan bumi ya, itu adalah kedalaman hipocentrum. Kemudian yang menyebabkan besar kecilnya guncangan gempa itu juga ada sifat lapisan tanahnya. Misalnya getaran gempa itu melalui keadaan tanah yang lunak, maka getarannya akan diterima di permukaan itu akan lebih besar, akan lebih berbahaya juga ya, akan lebih mengakibatkan kerusakan yang dahsyat ya jika lapisan tanahnya itu lunak. Kemudian
Nah, contoh gempa bumi ya yang ada di Jawa Barat misalkan itu tanggal 17 Juli 2006 adanya di eh, pantai Lepas Jawa Barat. Gempa bumi ini menyebabkan gelombang laut yang besar ya sehingga menyebabkan tsunami. Kemudian yang sekarang-sekarang itu ada juga yang di Majene ya, ada juga yang di Mamuju. Kemudian yang paling dahsyat itu yang seperti kita ketahui ada yang di Yogyakarta ya, itu sampai mengakibatkan kerusakan yang sangat parah ya. Nah, ini adalah besar kecilnya guncangan akibat gempa ini tergantung dari 3 faktor ini, yakni kekuatan gempanya yang diukur dalam skala Richter, kemudian hiposentrum pusat gempanya itu kalau pusat gempanya itu lebih dangkal, lebih dekat ke permukaan bumi, berarti itu akan lebih dahsyat ya mengguncangan ke kitanya, ke permukaan buminya. Adapun kalau yang menengah kemudian jauh ke permukaan buminya itu akan tidak akan berbahaya ya, tidak akan terlalu berbahaya. Nah, gelombang laut yang mengakibatkan gempa itu disebutnya tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gempa di laut ya, gempa bumi di laut, kemudian gunung berapi meletus atau hantaman meteor laut. Tidak setiap peristiwa ini mengakibatkan tsunami. Hal itu tergantung dari besar kecilnya getaran gempanya itu dan juga kedalaman pusat gempanya. Ya. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah tsunami itu diakibatkan oleh gempa bumi atau gempa dalam laut ya, gempa dalam laut. Adapun gunung Merapi meletus seperti yang terjadi di waktu kemarin itu di Banten ya. Ya, kemudian yang hantaman meteor ini lebih jarang terjadi ya. Yang sering terjadi itu karena adanya gempa bumi atau gempa laut. Jadinya tsunami itu karena misalkan tadi penyebabnya adalah karena gempa laut ya, gempa di laut atau gempa bumi, sehingga kan gempa itu adanya pergerakan lempeng bumi ini di sini. Nah, ini batas lempengnya, patahannya. Kemudian ini ada bergerak ya, bergerak lempengnya itu, patahan-patahan lempengnya bergerak karena adanya tekanan yang besar. Pergerakan tersebut ya saling bertuburukan sehingga terjadinya sentakan tiba-tiba dan mengakibatkan adanya gelombang. Airnya itu bergelombang ya. Airnya itu bergelombang, kemudian gelombangnya itu menyebar ya, vertikal, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, biasanya gelombang yang menyebar ini mendekati gelombang yang tinggi ini karena dasar laut yang dangkal ya. Karena semakin ke darat itu kan semakin dangkal lautnya itu. Nah, semakin dangkal maka gelombang itu akan semakin tinggi. Ya, karena biasanya kalau ombak biasa itu karena dibawa oleh angin. Kalau ini karena adanya sentakan tiba-tiba dari lempeng bumi sehingga mengakibatkan adanya gelombang-gelombang semakin ke darat itu maka airnya itu akan semakin tinggi gelombangnya ya, bukan semakin rendah. Itu adalah proses terjadinya tsunami. Yang kedua, bencana alamnya adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Ini adalah yang dimaksud dengan tanah longsor. Faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor. Yang pertama, kemiringan tanah yang terlalu tinggi ya. Hujan lebat yang berlebihan ya, seperti sekarang nih yang ada di Sumedang ya. Itu kemiringan tanahnya juga tinggi, kemudian hujan ditunjang dengan hujan yang lebat, tidak ada pepohonan untuk mengikat airnya, mengikat tanahnya, sehingga terjadilah tanah longsor. Kemudian gempa bumi yang mengakibatkan tanah longsor, letusan gunung berapi, getaran hebat dari mesin misalkan atau lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak dan bahkan petir bisa mengakibatkan tanah longsor. Berat yang terlalu berlebihan seperti dari kumpulan salju ya. Hal-hal itu, faktor-faktor tadi itu dipermudah lagi apabila tanahnya itu gundul ya, tidak ada tumbuhan besar dan berakar kuat yang dapat mengikat tanah, seperti misalkan
yang dapat mengikat tanah itu adalah petai Cina, jambu, albasiya, rumpun bambu, dan pohon besar lainnya. Kemudian, penyebab tanah gundul itu yang kita ketahui ada dua. Misalkan yang pertama, tanahnya itu tidak memungkinkan untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, karena misalnya tanahnya tidak subur, lebih banyak batuannya, jadi tidak memungkinkan untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ini yang paling parah, pohon-pohon di tanah tersebut habis ditebang oleh manusia, karena sifat manusianya itu yang serakah. Bahkan sebagian penebangan dilakukan tanpa izin pemerintah, yang disebut dengan illegal logging atau penebangan liar. Ini yang mengakibatkan penyebab tanah gundul dan bisa mengakibatkan tanah longsor. Kita lakukan yakni dengan supaya bisa mencegah tanah longsor, yakni dengan menanami tanah yang kosong dengan tanaman yang menahun, ya. Macam-macam bencana alam dari mulai gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Untuk hal ini tugasnya adalah jelaskan bagaimana terjadinya gempa bumi, mengapa gempa bumi di dasar laut yang tadi memungkinkan terjadinya gempa bumi. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, ya. Apa yang menyebabkan besar kecilnya guncangan atau getaran bumi, kemudian apa yang menyebabkan tanah longsor. Ini tugasnya dikerjakan setelah menyimak penjelasan ini dan dikumpulkan pada jam PLH maksimal jam 1, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.